Hai teman-teman, di era media sosial sekarang, siapa sih yang tidak kenal dengan istilah serangan sosial media? Baru-baru ini, kasus wasit asal Oman jadi sorotan setelah memimpin pertandingan penting di mana keputusan-keputusannya diprotes oleh banyak orang, terutama netizen. Ya, netizen Indonesia memang dikenal luar biasa, aktif dan vokal di dunia maya. Dalam hitungan detik, opini di media sosial bisa menyebar dengan cepat dan serangan pun bisa datang dari mana saja. Kalian tahu kan? Begitu satu hal viral, maka ribuan, bahkan jutaan orang bisa ikut berkomentar baik itu positif atau negatif. Namun, serangan di media sosial ini bukan cuma kritik biasa. Banyak dari komentar-komentar tersebut berubah menjadi hinaan, ancaman, dan bahkan ada unsur cyberbullying. Serangan-serangan ini punya dampak psikologis yang besar, terutama jika kita lihat dari sudut pandang teori cyberbullying yang dikemukakan oleh Samir Hinduja dan Justin Pecin. Cyberbullying adalah tindakan penggunaan teknologi, khususnya internet, untuk melecehkan atau merundung seseorang. Menurut Hinduja dan Pecin, cyberbullying memiliki karakteristik yang unik, yaitu terjadi di ruang digital, di mana para pelaku seringkali merasa aman karena anonimitas yang diberikan media sosial. Dalam kasus wasit ini, serangan dari netizen yang tidak dikenal dapat menyebabkan tekanan psikologis yang lebih berat dibandingkan bullying langsung, karena sifatnya yang terus-menerus dan sulit dihindari. Netizen Indonesia memang luar biasa. Di dunia maya, mereka begitu aktif dan memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi narasi. Mulai dari trending topik hingga meme, semua bisa viral dalam hitungan detik. Kekuatan netizen Indonesia untuk menggoyang media sosial benar-benar luar biasa. Bahkan seorang wasit dari Oman pun bisa merasakan langsung pengaruh dari ribuan netizen Indonesia. Dari perspektif psikologi, fenomena serangan di media sosial bisa kita lihat melalui teori atribusi dari Fritz Heider. Netizen cenderung melakukan yang disebut atribusi internal, yaitu menganggap keputusan wasit yang dianggap salah sebagai akibat dari kepribadian atau karakter wasit, bukan situasi yang mungkin kompleks. Padahal, keputusan wasit seringkali diambil dalam tekanan tinggi, yang bisa mempengaruhi pandangannya dalam hitungan detik. Akibat dari atribusi negatif ini, serangan di media sosial bisa berujung pada menurunnya harga diri seseorang. Ini sejalan dengan teori harga diri dari Morris Rosenberg yang menjelaskan bahwa harga diri sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang diperlakukan oleh orang lain. Ketika seseorang terus-menerus dihujani dengan kritik atau hinaan, apalagi yang menyerang personal, harga diri mereka bisa runtuh. Mereka mulai mempertanyakan kemampuan mereka dan lama-lama bisa mengalami depresi atau kecemasan. Selain itu, serangan cyberbullying ini juga bisa menyebabkan burnout, kondisi di mana seseorang mengalami kelelahan emosional dan kehilangan motivasi. Christina Maslach, yang dikenal lewat teorinya tentang burnout, menyebutkan bahwa burnout seringkali dialami oleh orang yang bekerja di bawah tekanan tinggi tanpa dukungan yang cukup. Dalam kasus ini, wasit yang menghadapi cyberbullying tanpa dukungan mental bisa mengalami burnout, merasa tidak lagi sanggup menjalankan tugasnya, dan akhirnya terasing dari profesi yang dicintainya. Menurut Hinduja dan Pecin, cyberbullying juga memiliki dampak jangka panjang. Salah satunya adalah dampak psikologis berkelanjutan yang bisa dialami korban, seperti kecemasan sosial, rasa malu, bahkan perasaan tidak aman ketika kembali ke dunia digital. Anonimitas internet membuat pelaku merasa lebih leluasa untuk menyerang, sehingga serangan bisa terasa lebih personal dan sulit dihentikan. Wasit yang menjadi korban cyberbullying ini mungkin terus-menerus merasa tertekan setiap kali membuka media sosial. Namun, ada sisi lain dari kekuatan netizen Indonesia yang bisa sangat positif. Sidney Kopp,
melalui teori dukungan sosial, menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat memperkuat ketahanan seseorang dalam menghadapi tekanan. Jika netizen Indonesia mau memberikan dukungan alih-alih kritik yang merendahkan, ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membantu orang lain bertahan dari stres dan serangan. Untuk wasit atau siapapun yang jadi korban serangan media sosial, salah satu cara untuk meredakan stres adalah dengan berlatih mindfulness. Jon Kabat-Zinn mengajarkan bahwa dengan fokus pada momen saat ini dan tidak terlalu larut dalam pikiran negatif, kita bisa mengurangi kecemasan yang timbul akibat serangan sosial media. Mindfulness bisa membantu seseorang melepaskan diri dari siklus stres yang dipicu oleh cyberbullying. Pada akhirnya, kita sebagai netizen harus lebih bijak dalam menggunakan kekuatan media sosial. Serangan yang kita anggap sekadar bercanda bisa berdampak sangat serius pada kesehatan mental seseorang. Sebagai netizen Indonesia yang terkenal dengan kekuatannya, mari kita mulai menggunakan platform media sosial untuk membangun dan mendukung, bukan untuk meruntuhkan. Kekuatan netizen Indonesia memang besar, tapi ingat, kata paman dari Spider-Man bahwa di dalam kekuatan yang besar itu datang tanggung jawab besar juga. Kita punya tanggung jawab moral untuk selalu ingat bahwa setiap komentar yang kita buat di media sosial dapat berdampak pada kehidupan seseorang. Yuk, kita mulai lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Kritik yang membangun jauh lebih baik daripada yang meruntuhkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.